Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safna Aliza Sazwani dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Perbangsa Karawang dari kelas 3B. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu menganalisa dan melakukan tutorial terhadap 9 platform atau aplikasi dari berbagai layanan keuangan dan investasi. Nah, sebenarnya sebelum mengidentifikasi, saya sudah menganalisa atau mendapatkan 4 penugasan mengenai menganalisa berbagai aplikasi atau platform layanan investasi dan keuangan. Nah, jadi ada berbagai macam aplikasi yang di sini akan saya coba analisa, yaitu seperti menganalisa fitur dan layanannya. Nah, jadi pada aplikasi ini apa saja yang akan saya analisa mengenai fitur dan layanan? Oke, lanjut lagi ke pembahasan pada pertemuan kedua, yaitu ada aplikasi bank digital. Nah, bank digital adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara online tanpa adanya kantor fisik atau kehadiran di kantor cabang bank. Nah, mereka memungkinkan para nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Nah, bank ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah melalui platform digital seperti situs web resmi, aplikasi seluler, dan perangkat elektronik lainnya. Bank digital ini biasanya menawarkan kemudahan akses, transparansi, dan beberapa di antaranya bahkan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI untuk memberikan layanan yang lebih personal dan efisien kepada nasabahnya. Nah, di sini saya menggunakan layanan bank digital dari Bank Jago. Aplikasi bank digital legal di Indonesia. Nah, nanti kita akan aja langsung menganalisa atau mengetahui fitur dan layanannya. Jadi kita akan langsung aja ke aplikasi dari Bank Jago itu sendiri. Nah, di sini juga tertera website Bank Jago. Kita juga bisa buka melalui websitenya tanpa perlu mengunjungi atau mendownload aplikasinya. Tapi di sini saya akan mencoba atau mensimulasikan menggunakan aplikasinya langsung. Oke, selanjutnya kita ke pengenalan dari analisis sistem bank digital, yaitu di sini saya akan menggunakan Bank Jago. Nah, Bank Jago ini merupakan salah satu bank digital yang telah legal di Indonesia. Nah, oke, ketika pertama ini nasabah atau alur sistem proses bisnis Bank Jago adalah pertama, nasabah ini membuka rekening di Bank Jago dengan menggunakan aplikasi Bank Jago atau mengunjungi situs web resmi mereka. Nah, kita bisa aja langsung ke situs web resminya atau juga langsung mengunduh aplikasinya. Nah, ketika memulai proses pendaftaran dengan mengisi informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan nomor identifikasi dari seperti KTP. Nih, jadi kan ini tampilan utamanya ya. Kita bisa lihat kayak kalau kita punya akun langsung masukkan aja email atau nomor ponsel, kemudian klik password. Atau kalau kita belum punya akun, berarti kita buat akun Jago, kemudian melakukan proses pendaftaran dengan mengisi informasi pribadi. Nah, kemudian akan dilakukan verifikasi. Nah, setelah verifikasi KTP dan juga keaslian informasi pribadi, maka kita akan langsung ada seperti ini bacaannya. Sekarang kamu telah resmi menjadi jagoan dan bisa memakai semua fitur. Nah, kemudian maka sudah terlihat nanti di sini akan muncul kayak akun rekening kita. Kita langsung aja ke aplikasinya ya teman-teman, karena kan saya sudah punya akun ya, jadi nanti kayak langsung aja login. Nah, di sini tampilan dari beranda utamanya. Kita langsung aja ke analisis tiap fitur dari layanan Bank Jago ini. Nah, pada beranda ini udah banyak ya teman-teman. Di Bank Jago ini fitur layanannya cukup banyak juga.
Yang pertama ini saya akan menganalisa dari yang bagian kiri ini, di bagian atas yaitu pembayaran QRIS menggunakan Jago. Nah, dalam nih kita juga bisa mengupload gambar ataupun langsung men-scan. Nah, dalam fitur QRIS ini yaitu pengguna bisa memindai kode QR yang diberikan oleh pengecer toko atau menggunakan aplikasi Bank Jago. Kemudian akan mengkonfirmasi transaksi, lalu Jago dapat menerima pembayaran dan pelanggan untuk berbelanja melalui QRIS. Kemudian ada lagi fitur layanan berikutnya yaitu transfer dan bayar. Nah, pada fitur transfer dan bayar ini, Bank Jago memungkinkan nasabah untuk mentransfer uang ke rekening di bank lain. Ini ke bank lain maupun ke Jago. Ini tuh di bank lain tuh bisa bank dalam negeri maupun bank luar negeri. Lengkap banget ya teman-teman. Jadi dia udah kayak banknya pun juga lengkap di dalamnya, nggak terbatas. Kemudian melalui sistem transfer antar bank yang terhubung dengan bank-bank lainnya dengan membayar tagihan. Nih dia bisa untuk membayar tagihan juga seluler. Nah, di Bank Jago juga bisa top up e-wallet dari Dana, GoPay, Link Aja, OVO atau bahkan ShopeePay. Kemudian juga ada seluler ini bisa pulsa juga. Oke, kita langsung aja klik ke sana. Nih tuh langsung aja di sini tertera dari pulsa XL-nya dan harganya yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kita bisa pilih datanya ini di sini. Misalkan kita mau beli data, di sini ada data apa aja yang tertera. Oke. Nah, selanjutnya juga ada layanan di transfer dan bayar ini ada layanan untuk tagihan. Bisa kita bayar token PLN pasca bayar, PLN Noteglis, internet, dan segalanya. Nah, nasabah hanya dapat menggunakan rekening Bank Jago untuk melakukan pembayaran online, termasuk pembelian produk dan layanan. Nah, pembayaran tagihan bulanan dan pembelian tiket mereka perlu mendaftarkan kontak baru sebelum melakukan transaksi yang membuatnya lebih efisien. Nah, selanjutnya ada fitur rencanakan. Di sini buat rencana, yaitu di sini ada bisa buat top up otomatis ke kantong saat jumlah saldo yang tersisa kurang dari yang kamu mau. Jadi kayak kita merencanakan gitu. Jadi kalau di Jago ini disebutnya kantong untuk kita langsung ini kita upload aja, atau enggak kita bisa menjadwalkan pembayaran. Misalkan ada jadwal yang memang kita harus rutin bayar setiap bulannya. Nah, pokoknya fitur rencanakan di Bank Jago ini memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan dan mengotomatisasi berbagai transaksi termasuk pembayaran tagihan bulanan, transfer dana, dan tabungan otomatis serta pembayaran. Pokoknya seperti menabung untuk liburan, membeli rumah, atau segala macam. Fitur ini juga menawarkan berbagai fitur pendukung seperti fitur auto save, fitur target, dan juga fitur notifikasi. Nih kayak ini ya. Di sini juga ada kayak buat tindakan otomatis. Kemudian ada top up otomatis yang terjadwal, perkiraan pengeluaran, juga di sini ada tanggalnya. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi sih? Ada fitur tagih uang. Nih. Fitur tagih uang ini adalah memungkinkan pengguna untuk mengirimkan permintaan pembayaran kepada beberapa orang sekaligus dan menentukan jumlah yang harus mereka bayar. Misalkan seperti ini. Terus misalnya kita ingin membayar ke ini. Terus langsung aja kirim ke banyak, misalnya kirim ke banyak, kayak tambahkan kontak Jago. Terus kita klik aja. Misalkan terus masukkan PIN-nya. Nanti ada autentikasi, terus periksa. Nanti bisa kita kalau misalnya langsung banyak bisa kirim ke banyak. Intinya bisa langsung minta pembayaran ke sekaligus banyak. Selanjutnya ada fitur apa lagi, yaitu ada fitur Jago Amal. Ini adalah fitur terbaru yang ada di Jago, atau fitur yang masih baru di Jago. Ya, ini ada fitur dengan pembayaran zakat dan juga sedekah. Nah, pembayaran zakat ini kita bisa milih dari mana, dari kantong utama kah, atau dari yang dibagikan ke saya, atau semuanya. Nah, di zakat ini kita bisa pilih organisasi badan amilnya dari Basnas, Dompet Duafa, atau rumah zakat. Kemudian klik ini nama pemberinya atau nominalnya. Kemudian ada sedekah. Sedekah itu ada dari bantuan pendidikan, bantuan
kemanusiaan, dan juga bantuan anak yatim. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi sih? Yaitu ada fitur analisis keuangan yang ada di sini. Analisis pengeluaran. Nah, di analisis pengeluaran ini membantu pengguna untuk mengatur dan memahami bagaimana uang mereka digunakan dengan mengelompokkan catatan transaksi berdasarkan bulan dan kategori pengeluaran. Nah, machine learning digunakan untuk otomatis menetapkan kategori pada transaksi. Di sini kalau kita sudah melakukan transaksi pengeluaran dalam bulanan, jadi aplikasi Bank Jago ini akan menyediakan fitur analisis pengeluaran yang memungkinkan kita untuk melihat dan memahami pola pengeluaran yang sudah kita lakukan dalam per bulannya. Mereka akan menggrafikkan dan menjelaskan laporan yang informatif. Selanjutnya ada fitur apa lagi sih? Yaitu ada fitur kartu. Nah, fitur kartu ini di Bank Jago memiliki dua pilihan kartu debit, yaitu yang pertama kartu debit Jago Visa yang digunakan secara universal baik untuk transaksi di dalam negeri maupun di internasional. Nih. Yaitu yang kedua ada kartu debit Jago, yaitu menyediakan kartu debit fisik untuk transaksi offline di Indonesia. Ini kartu digital Jago dan kartu fisik Jago. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi sih? Ternyata ada fitur kontak. Jadi kita bisa langsung otomatis masukkan kontak yang terhubung ke Bank Jago. Oke, kita mau tambahkan kontak aja baru ya. Misalkan kita mau kontak e-wallet kita ataupun kontak rekening kita juga bisa, ataupun kontak tagihan kita juga bisa langsung. Jadi kita bisa langsung di sini saya akan masukkan kontak dari e-wallet aja, dari e-wallet ShopeePay. Sebelumnya kita klik dulu e-wallet, terus klik ShopeePay, kemudian kita cari kontaknya. Maaf tadi kesalahan dalam ini. Nah, kita tambahkan kontaknya, kemudian simpan di kontak. Itu bisa, terus kita langsung masukkan PIN-nya. Karena di sini yang coba jadi enggak saja ya. Terus selanjutnya ada fitur apa lagi? Yaitu ada fitur shortcut. Kita balik ke beranda, yaitu di sini ada fitur shortcut. Nah, fitur shortcut itu apa sih? Fitur shortcut ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi rutin seperti pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pengisian pulsa, dan lainnya dengan lebih cepat dan mudah. Dengan mengatur shortcut, pengguna dapat menjalankan transaksi tersebut hanya dengan beberapa klik dan dapat menghemat waktu upaya dalam rutinitas keuangan mereka. Misalnya kayak langsung aja kita mau bayar ini secara bersamaan gitu ya guys. Langsung aja klik yang centang-centang ini yang tersedia di sini. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi? Yang paling utama di sini adalah fitur dari kantong atau tabungan Bank Jago. Nah, kantong ini dibagi menjadi banyak, yaitu pertama kantong utama, kantong nabung, kantong bayar, kantong investasi, dan juga kantong di sini. Kantong pribadi, kantong nabung, kantong deposito, kantong darurat. Ini ada kantong bersama dan juga ada kantong berbagi. Nah, kantong utama itu adalah kantong yang otomatis kita dapat ketika kita membuka akun pertama kali atau yang terhubung dengan Jago ID. Nah, kantong utama ini hanya bisa dimanfaatkan untuk transaksi namun tidak efektif untuk menabung. Sementara kantong nabung ini memberikan bunga 3,75% dan bisa ditarik kapanpun. Nah, kamu bisa mengatur kantong nabung sesuka kamu, mengubah nama, bahkan memasang hingga foto profilnya. Jadi kayak kita langsung buat tabungan kayak gini. Nih, kita bisa langsung edit sendiri mau nama tabungannya apa dan akan buat kantong. Selanjutnya ada kantong bayar. Nih, kantong bayar atau kantong pribadi, yaitu yang biasa buat sini kita isi dananya juga. Kantong bayar ini membuat kantong kamu bisa dijadikan sumber dana untuk sebuah transaksi. Kemudian ada kantong investasi yang ada di depan sini. Nah, kantong investasi ini hanya bisa digunakan dengan aplikasi yang terhubung atau bekerja sama dengan Bank Jago ini. Nah, karena Bank Jago bekerja sama dengan Bibit, maka investasi yang baru bisa dilakukan yaitu pada aplikasi Bibit. Nah, selanjutnya
ada kantong bersama dan kantong berbagi di sini ya. Di kantong bersama dan kantong berbagi. Nih, kantong berbagi bisa berbagi langsung dan kantong bersama bisa bersama-sama membuat arisan. Nah, selanjutnya ada deposito. Deposito ini adalah merupakan produk simpanan berjangka yang menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada kantong nabung dan bayar. Selanjutnya ada fitur apa lagi sih? Selanjutnya ada fitur level akun. Di sini ini ada level dari bulan aku yang sekarang ini, bulan saya sekarang ini masih level jagoan karena baru saja saya membuka akun dari Bank Jago. Oke, mungkin cukup sekian dari analisis fitur dan layanan dari Bank Jago ini.